Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam episode sebelumnya kita telah selesai mempelajari kitab 2 Raja-Raja, salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Kita belajar bahwa kebangunan rohani yang dimulai oleh Yosia, seorang raja yang besar dan saleh, telah berakhir dengan kedatangan musuh-musuh dari bangsa lain. Nebukadnezar mengangkut umat itu ke dalam pengasingan di Babel. Itu memulai apa yang disebut zaman orang-orang non-Yahudi dan mengakhiri kemuliaan Israel yang diangkut ke dalam pengasingan. Seakan-akan Alkitab sudah mencatat kegagalan manusia di segala zaman di bawah tanggung jawab. Tetapi hari ini kita akan mulai mempelajari bersama sebuah kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Kitab Roma. Sebelum kita memulai, saya ingin menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Yosef Riyad, selamat datang. Terima kasih, Kami Saudara merasa Riyad. terhormat. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sementara kita memulai kitab Roma, yang adalah surat pertama dalam Perjanjian Baru, kami ingin Anda memberi kami sebuah gambaran tentang lokasinya di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, melalui pembagian yang sebelumnya telah kita pelajari dalam episode yang lalu-lalu. Di manakah kitab Roma terletak dalam bagian-bagian dalam Perjanjian Baru ini? Secara umum kita dapat membagi Perjanjian Baru menjadi 3 bagian. Sejarah, surat-surat, dan profetik. Bagian sejarah dibagi menjadi 2 bagian. Keempat Injil memberitahu kita kisah tentang Kristus dari kelahiran sampai pada kenaikannya. Dan kitab Kisah Para Rasul melanjutkan dari kedatangan Roh Kudus sampai pemenjaraan Rasul Paulus di Roma. Kitab-kitab sejarah ini menceritakan masa lalu. Setelah itu ada 21 surat 3 kali 7 di mana kesempurnaan pengajaran ilahi dicatat. Dan pada akhirnya kitab profetik, kitab Wahyu, satu-satunya kitab profetik dalam Perjanjian Baru yang memberitahu kita tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi Roma membuka bagian kedua dari Perjanjian Baru, membahas pengajaran tentang keselamatan yang dibangun dalam semua kitab-kitab Injil dan juga tersebar dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Roma mengawali pengajaran tentang keselamatan. Benar. Baik, seperti kita ketahui Paulus adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Walau kita belum sampai di Roma pasal 15, saya ingin menyebut 2 ayat dari pasal itu yang memberikan secerah terang pada sifat pelayanan Paulus di antara orang-orang non-Yahudi. Dalam Roma 15 ayat 15 dan 16, Paulus berkata tentang dirinya sendiri dan orang-orang non-Yahudi. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang dicucikan oleh Roh Kudus. Perkataan ini perlu penjelasan sehingga kita dapat memahami sifat pelayanan Paulus di tengah orang non-Yahudi. Ayat ini memperlihatkan Paulus sebagai rasul bagi orang-orang non-Yahudi, sebagai fakta dicatat dalam banyak bagian. Contohnya dalam Galatia 2 ketika Paulus pergi ke Yerusalem lewat pewahyuan, rasul-rasul di sana setuju bahwa Petrus akan menjadi rasul atau pelayan orang-orang yang bersunat. Ini berarti pelayanannya akan berada di tengah-tengah orang Yahudi. Sementara para rasul-rasul mempercayakan tangan kanan persekutuan kepada Paulus dan Barnabas untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi.
Jadi, pelayanan utama Paulus adalah di antara bangsa-bangsa non-Yahudi, bukan di antara orang-orang Yahudi. Ya, ia melayani di antara orang Yahudi dan dipenjarakan serta menderita karena khotbahnya. Namun pelayanan utamanya bukanlah kepada orang Yahudi, melainkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Pada faktanya Paulus secara aktif membuat Injil menjangkau sampai ujung-ujung bumi, hampir semua tempat di dunia yang dikenal pada saat itu. Jika Spanyol adalah penemuan terbaru pada saat itu, kita membaca tentang dia rindu untuk mengunjunginya. Jadi Paulus menjangkau hampir semua dunia beradab pada saat itu sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Bila Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami dengan menggunakan alamat dan nomor telepon yang muncul di layar dan kami akan membantu Anda dengan kasih karunia Tuhan. Tetaplah bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya Ya. mau bertanya. Beberapa orang mengkritik Alkitab dengan berkata bagaimana Alkitab bisa menjadi kitab yang diilhami oleh Allah sementara berisikan rangkaian surat yang ditulis kepada individu-individu atau negara-negara. Bagaimana ilhaman yang kita sebut sebuah inspirasi dari Allah berisikan surat-surat pribadi dari seorang individu kepada sebuah jemaat atau individu-individu? Sungguh kita tidak menemukan gaya surat dalam perjanjian lama, sebaliknya kita menemukan puisi dan hukum. Kita menemukan sejarah dan nubuat. Namun di dalam perjanjian baru, gaya yang utama dalam kitab-kitab perjanjian baru adalah surat-surat dari antara 27 kitab. Dalam perjanjian baru ada 21 surat. Ini berarti bahwa gaya surat menonjol dalam perjanjian baru. Saya percaya bahwa alasan surat-surat tidak ditemukan dalam perjanjian lama tetapi menonjol dalam perjanjian baru adalah kedekatan kita yang luar biasa dengan Tuhan yang terjadi setelah Kristus menjadi manusia. Ketika Kristus datang kepada kita dan mati, kita menjadi satu keluarga, kita menjadi keluarga Allah. Allah adalah Bapa kita. Apa yang sangat aneh dalam hal seorang ayah mengirimkan surat-surat kepada anak-anaknya, atau apa anehnya dalam hal orang-orang yang lebih tua dalam satu keluarga mengirimkan sebuah nasihat kepada saudaranya, sebuah dorongan semangat dan sebuah solusi untuk problem-problem. Karena kita adalah keluarga Allah dalam perjanjian baru. Gaya surat menjadi dominan tidak seperti gaya pada perjanjian lama yang menggambarkan sebuah gaya pidato yang disampaikan dari seseorang yang lebih tinggi tingkatannya kepada bawahannya. Sekarang Allah yang masih superior menarik kita kepada suatu hubungan yang indah, ia menjadi Bapa kita. Tak ada yang aneh dalam hal seorang ayah mengirimkan surat kepada anak-anaknya. Bahkan jika semua itu adalah surat-surat, ini tidak menyampingkan fakta tentang surat-surat itu ditulis oleh orang-orang kudus Allah saat mereka digerakkan Roh Kudus. Benar, saat kita belajar surat-surat, kita akan melihat semua itu menyikapkan kepada kita kebenaran Kristiani. Surat-surat itu memperlakukan dan menyelesaikan problem-problem yang terjadi, bukan hanya dalam zaman kerasulan, tapi masih baik untuk gereja Tuhan dan di seluruh generasi. Kita mungkin perlu menjawab sebuah pertanyaan awal yang penting saat kita mulai mempelajari surat kepada jemaat di Roma. Bagaimana jemaat terbentuk di Roma dan siapa yang membangunnya? Pada faktanya, Alkitab tidak menjabarkan bagaimana jemaat itu dibentuk. Namun kita memiliki beberapa petunjuk. Pertama, kita membaca bahwa beberapa orang dari Roma hadir pada Hari Raya Pentakosta dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kemungkinan besar mereka percaya dan kembali ke Roma dengan pesan Injil. Kedua, kita paham dari Roma pasal yang ke-16 bahwa Rasul Paulus menjalin banyak persahabatan dengan orang-orang yang diam di Roma yang ia jumpai dalam rangkaian perjalanannya. Ia tidak mengunjungi mereka di Roma, tetapi ia bertemu mereka di negara-negara lain. Ada sebuah patah pada saat itu, semua jalan menuju ke Roma, menandai bahwa semua negara memiliki jalan-jalan yang menuntun ke Roma. Itu memungkinkan bagi semua yang Paulus temui di negara-negara lain untuk menjangkau Roma, di mana mereka membangun sebuah jemaat. Tetapi Paulus maupun rasul manapun tidak mengunjungi Roma. Seperti sudah kami katakan sebelumnya,
bahwa Petrus bukanlah seorang pelayan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, melainkan kepada orang-orang bersunat. Kita perlu bayangan tentang kota Roma di mana jemaat dibentuk, juga tentang lokasinya di Eropa, peranan sentral dan pentingnya di wilayah itu, dan bagaimana itu bisa mempengaruhi dunia. Roma adalah salah satu kota yang paling terkenal di dunia kuno pada waktu itu. Itu adalah ibu kota dunia. Ketika kerajaan Roma berkuasa atas dunia. Jadi Roma adalah ibu kota pada saat itu dan dibangun pada sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Roma dinamai dengan nama Romulus yang membangunnya di atas 7 bukit dan dianggap sebagai sebuah tiang kekuatan utama di dunia, dan kerajaan Roma telah mengawasi dan membangun jalan beraspal dari mana sebuah pepatah umum yang seringkali kita dengar berkata, semua jalan menuju ke Roma adalah sebagian besar adalah pernyataan yang benar. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua itu untuk memfasilitasi agar para penginjil bisa menyebarkan Injil ke seluruh negara di dunia selama suatu periode singkat. Syukur ada jalan-jalan yang sudah dibangun dan diaspal. Di dalam jawaban Anda untuk pertanyaan yang sebelumnya, Anda menyebut bahwa Paulus tidak mengunjungi Roma ataupun membangun jemaatnya. Namun kita tahu kemudian ia memohon kepada Kaisar dan pergi ke Roma. Apakah kehadiran dari Paulus di Roma berdampak pada pembentukan jemaat di sana? Diketahui bahwa Paulus menulis surat ini di sekitar 58 sebelum Masehi. Sementara ia berada di Korintus di rumah Gaius sampai waktu itu ia belum mengunjungi Roma. Ia pergi ke Roma beberapa tahun kemudian sebagai seorang tahanan. Namun ia menulis surat ini dengan mengatakan telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini artinya sebuah jemaat yang kuat dan terkenal ada di Roma. Bahkan sebelum Rasul Paulus tiba di sana. Saya percaya bahwa Tuhan tidak mengizinkan Paulus ataupun Petrus untuk mendirikan jemaat di Roma. Sehingga tidak ada kemuliaan bagi manusia, tapi kepada Roh Allah yang menambahkan kepada jemaat itu setiap hari orang-orang yang diselamatkan. Saudara Yosef, surat kepada jemaat di Roma terletak di awal surat-surat dalam Perjanjian Baru. Apakah ini berarti bahwa surat itu pertama kali ditulis? Surat itu tidak ditulis pertama kali. Surat yang pertama itu Galatia atau 1 Tesalonika, yang diberi label sebagai surat-surat awal. Surat kepada jemaat di Roma ditulis sesudah surat-surat itu di sekitar tahun 58 Masehi, sementara Galatia katanya ditulis tahun 48 Masehi, yaitu sekitar 10 tahun sebelum Roma. Surat Roma bukan yang pertama kali ditulis, tetapi Roh Kudus dengan hikmat menempatkannya di awal. Surat-surat bukan hanya demi keunggulan temanya, karena seluruh kitab suci sama pentingnya, tapi juga karena itu memberitahu kita dasar-dasar. Itulah sebabnya Roh Kudus menempatkan Roma sebagai pembuka bagi semua surat yang atas dasarnya di kemudian hari ia membangun kebenaran dasar tentang pembenaran oleh iman. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Oke. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali dan akan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Kita belajar bahwa surat kepada jemaat di Roma tidak ditulis pertama kali, tetapi surat itu diletakkan di awal karena keunggulannya. Apa persisnya tema dari surat ini? Apakah tema dari surat ini, Saudara Yosef? Seperti sudah kami sebut, kitab Roma berbicara tentang dasar-dasar hubungan jiwa dengan Allah dan pembenaran. Kebenaran Allah adalah sebuah istilah yang sering dinyatakan dalam kitab ini. Saya memahaminya dalam dua cara. Pertama, integritas dari atribut-atribut Allah menyelamatkan orang berdosa. Bagaimana Allah yang adil dan benar menyelamatkan manusia yang penuh dosa dan kesalahan. Kitab ini menjawab pertanyaan ini. Lalu yang kedua, ada sebuah pertanyaan kuno yang muncul dalam kitab Ayub, kitab tertua dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang manusia bisa benar di hadapan Allah? Kitab ini memberitahu kita bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah. Apakah dengan perbuatan-perbuatannya? Apakah dia dengan pergi ke tempat tertentu?
Bagaimana manusia yang bersalah dan berdosa bisa benar di hadapan Allah? Surat yang hebat ini dengan jelas menjawab pertanyaan ini dalam 16 pasalnya. Saudara Yosef, Anda merujuk dalam episode ini kepada pepatah umum, semua jalan akan memandu kita ke Roma. Yang adalah benar, tetapi bisakah kita menyimpulkan bahwa semua jalan menuju kepada kebenaran atau pembenaran yang dinyatakan dalam kitab ini? Tidak. Tidak satupun jalan menuju ke surga ataupun menuju pengenalan akan Allah. Sayangnya ada banyak yang menyatakan fitnah seperti itu yang sama sekali tidak benar. Hanya ada satu jalan. Kristus mengungkapkannya dengan gamblang dengan berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengenai keselamatan, Rasul Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Kita tidak dapat menikmati kebenaran Allah kecuali lewat pendamaian yang adalah tema dalam kitab Roma. Itu menjelaskan bagaimana orang berdosa yang bersalah akan memperoleh kebenaran sebagai sebuah karunia dari Allah. Tidak ada kebenaran tanpa pendamaian. Benar. Bisakah Anda menunjukkan bagian-bagian dari surat ini untuk memfasilitasi penelaahannya di episode-episode berikutnya? Saya dapat membaginya menjadi dua cara. Sebuah pembagian umum dan sebuah pembagian yang lebih spesifik. Dalam pembagian umum, pasal 1-8 adalah bagian doktrin, karena Paulus selalu memulai dengan bagian doktrin. Lalu pasal 9, 10, dan 11 adalah 3 pasal yang berurusan dengan bagian dispensasi. Pasal 12-15 adalah bagian yang bersifat praktik dengan peringatan-peringatan. Dan pada akhirnya, pasal 16 adalah kesimpulan dan salam. Ada sebuah jalan lain dalam bagi kitab ini. Tema dari kitab ini adalah kebenaran dan didasarkan pada tema itu. Kita dapat mengikuti sebuah pembagian 7 kali. Pasal 1-3, ayat 20 berbicara tentang kebutuhan manusia akan kebenaran adalah karena keberdosaannya. Pasal 3 ayat 21 sampai akhir pasal ini berbicara tentang manifestasi kebenaran. Pasal 4 berbicara tentang cara-cara untuk memperoleh kebenarannya yaitu dengan iman. Pasal 5, 6, dan 7 berbicara tentang hasil-hasil kebenaran yaitu pembebasan dan pengudusan. Lalu manifestasi kebenarannya. Lalu kepemilikan kebenaran lewat iman dan keempat akibat-akibat dari kebenaran. Atau hasil-hasil dari kebenaran. Hasil dari kebenaran. Lalu kesimpulan dari kebenaran dan pemuliaan dalam pasal 8. Lalu penolakan akan kebenaran dalam pasal 9, 10, dan 11. Dan akhirnya buah kebenaran dalam pasal 12 sampai akhir surat Roma. Anda menunjukkan bahwa ada bagian doktrin yang diikuti oleh bagian yang bersifat praktik. Ya. Apakah perlu bahwa bagian yang bersifat praktik mengikuti bagian doktrin? Sesungguhnya kekristenan bukanlah sekedar sebuah doktrin. Kekristenan adalah kehidupan. Jika Anda harus memiliki doktrin-doktrin terbaik dan kehidupanmu tidak mencerminkan semua itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah. Allah tidak memeriksa apa yang Anda tahu, melainkan bagaimana Anda hidup. Itulah sebabnya semua surat dimulai dengan bagian doktrin yang meletakkan dasar-dasar. Namun sesudah itu, apa nilai doktrin itu jika tidak tercermin dalam kehidupan? Itulah sebabnya para rasul selalu mendorong nilai kehidupan secara praktik yang memperlihatkan pribadi Kristus. Kalau kita mengatakannya dengan perkataan Kristus seperti ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara Yosef, Anda menunjukkan bahwa perbuatan atau pekerjaan atau perilaku secara praktiknya harus menuruti doktrin. Saya ingin tahu dari kehidupan Kristus di bumi, seberapa berhubungannya ajarannya dengan pekerjaannya dan pekerjaannya dengan ajarannya. Ada 2 ayat yang menekankan topik ini. Satu terletak di akhir kitab Lukas dan yang lainnya dalam awal kitab Kisah Para Rasul. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Atau berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Ini memberi penekanan atas kehidupan Kristus yang patut dicontoh, yang tidak memberitahu kita ajaran apapun kecuali ia menghidupinya dahulu. Juga dalam ajarannya, ia menekankan bahwa yang penting bukanlah apa yang Anda dengar dan katakan, melainkan apa yang Anda lakukan. Misalnya, dalam khotbah di bukit yang persamakan orang yang mendengar perkataannya dan tidak melakukannya dengan orang bodoh. Dan orang yang memanggilnya Tuhan, Tuhan dan
tidak melakukan kehendak Bapanya dengan seorang bodoh juga. Lalu kita melihat bahwa Tuhan berfokus dalam pengajarannya tentang bagaimana Anda hidup dan bukan tentang memberikan suatu pidato yang baik. Karena Allah akan menghakimimu menurut cara Anda hidup. Kristus tidak mengatakan apapun kecuali Ia pertama-tama menghidupinya dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. Sekarang kita akan ulas bersama para hadirin. Kami ingin tahu siapa yang membangun jemaat di Roma dan bagaimana jemaat itu terbentuk di sana. Alkitab tidak merinci siapa yang membangun jemaat, tetapi kita belajar bahwa orang dari Roma yang tadinya berada di Yerusalem pada hari Pentakosta, mereka mungkin telah percaya dan kembali ke Roma dengan Injil, dan dari pasal 16, Rasul Paulus menjalin banyak persahabatan dengan orang Roma. Selama ia pergi ke negara yang sangat mungkin kembali ke Roma dan membangun gereja di sana. Baik, ya. Sebuah pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana Anda menjelaskan tentang kitab Allah yang berisikan surat-surat yang dikirim dari individu-individu kepada orang-orang lain atau jemaat lain? Gaya surat-surat tidak dikenal dalam perjanjian lama, di mana kita menemukan hukum dan nubuat-nubuat. Setelah Kristus menjadi manusia, kita memperoleh kedekatan khusus dengan Allah dan menjadi keluarga Kristus. Karena itu surat-surat sangat cocok untuk berkomunikasi. Tentu surat-surat ini diilhami oleh Allah dan disampaikan oleh orang-orang kudus Allah sebagaimana digerakkan Roh Kudus. Dan perkataan mereka bermanfaat di setiap waktu dan tempat. Oke, terima kasih banyak semua, Tuhan memberkati Anda. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. Senang belajar bersama Anda. Kita akan melanjutkan studi kita tentang surat ini dalam episode yang selanjutnya. Jika Tuhan berkehendak. Pemirsa terkasih, surat kepada jemaat Roma, surat hebat ini berbicara tentang pembenaran, kebutuhan manusia untuk diterima di hadapan Allah, dan bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah. Semua jalan menuju Roma, tetapi tidak satu pun dari semua jalan ataupun semua filosofi atau semua doktrin menuntun kepada Allah. Cuma ada satu jalan, yaitu iman di dalam Kristus dan pendamaian darinya. Kristus berkata tentang dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya untuk mempelajari pasal pertama dari surat kepada jemaat Roma. Tuhan kiranya senantiasa menyertai Anda. يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجا فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع أنت تدعو الخاطئ الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع لك آتي يا حبيبي يا يسوع أنت من تحيي رجاء في القلوب مانحا عفوا إذا كانت تتوب
أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. تهت في وادي الخطا فانظر إلي، واهدني طرق الهدى واشفق علي، وأنا كل الثناء ما دمت حي، لك أهدي يا حبيبي يا يسوع، لك أهدي يا حبيبي يا يسوع. يا كريما جاء من أعلى سماء، لك حمدي كل حين في الصلاة، فإذا ما جاءني يوم الوفاة، لك نفسي يا حبيبي يا يسوع، لك نفسي يا حبيبي يا يسوع. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.